Ketika mempelajari biologi, kita perlu memahami dulu nih bahwa makhluk hidup itu terdiri atas berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Hah? Organisasi kehidupan? Apaan tuh? Eits, tenang-tenang. Jadi, organisasi kehidupan itu merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari tingkat paling sederhana hingga tingkat paling kompleks. Kalau gitu, yuk kita bahas satu persatu. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama ada organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul ini tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berkaitan hingga membentuk molekul sel seperti molekul air, glukosa, dan DNA. Yang kedua, organisasi kehidupan tingkat organel. Berbagai jenis molekul saling berikatan kemudian membentuk organel. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap sel memiliki organel-organel yang dapat menjalani fungsinya masing-masing. Contohnya, ada makhluk hidup bersel satu, yaitu bakteri dan protozoa, dan makhluk hidup bersel banyak, seperti hewan dan tumbuhan. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Ketika kamu mendengar kata jaringan, apa nih yang kamu bayangin? Apakah jaringan internet atau jaringan laba-laba? Hehehe, bukan ya. Jadi, jaringan itu merupakan kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, pada hewan ada jaringan epitel dan pada tumbuhan ada jaringan epidermis. Oke, lanjut ke tingkat organ dan sistem organ. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, pada hewan dan manusia ada jantung dan ginjal, pada tumbuhan ada akar dan batang. Selanjutnya, ada organisasi kehidupan tingkat organisme atau individu nih. Jadi, suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya, pada bersel tunggal itu ada protozoa dan bersel banyak ada manusia, hewan seperti anjing, dan pepohonan seperti pohon mangga, dan lainnya. Yang ketujuh, organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu. Contohnya ada populasi kupu-kupu dan populasi sekumpulan padi di sawah. Berikutnya, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Kumpulan populasi dari berbagai spesies di waktu dan tempat yang sama disebut sebagai komunitas. Misalnya, di sawah terdapat populasi padi dan populasi belalang. Yang kesembilan, organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi, keterikatan, kebergantungan, dan adanya hubungan timbal balik antar sesama makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Wih, udah nomor ke-10 nih, yaitu organisasi kehidupan tingkat bioma. Di bumi ini, bioma dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Dan yang terakhir, organisasi kehidupan yang paling kompleks, yaitu tingkat biosfer. Biosfer adalah tempat hidup keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Semoga dari video ini teman-teman bisa mendapat ilmu pengetahuan yang baru ya. Kalau gitu, sampai jumpa di lain waktu.